Oke, halo semua dan bertemu kembali bersama Gorionis di MotoGP 23 No Karir di episode ke-65. Dan hari ini merupakan balapan terakhir kita sebelum Valencia, dan disinilah kita memiliki peluang juara dunia atau mengunci gelar juara dunia di sirkuit Sepang ini cuy. Dan napak di pit box garasi dari Ducati emang lagi sibuk-sibuknya, baik itu di garasi dari Pecco atau mungkin dari garasinya si Rizky itu sendiri yang memang lagi pada mempersiapkan motor agar bisa mendapatkan settingan terbaik guna apa? Guna merebut titel juara dunia. Jadi ini akan menjadi hari yang sangat penting dan sangat bersejarah untuk karir kita. Dan ya, yang penting kita nanti after GP Sepang harus bisa menjaga jarak poin, paling enggak ya memiliki gap 51 poin agar bisa mengunci gelar juara dunia di seri Sepang atau di Malaysian Grand Prix. Oke guys, singkat cerita kualifikasi kedua sudah selesai ya, dimana Maverick Viñales, Espargar serta Pecco Bagnaia akan mengisi barisan depan. Sementara itu untuk Rizky akan sangat kesulitan karena di kualifikasi kita nggak bisa dapetin momentumnya passing. Kita hari ini akan start dari posisi keempat saja untuk MotoGP Sepang, gak masalah. Oke semua, dan akhirnya tiba kita di starting grid MotoGP Malaysia atau di sirkuit Sepang dengan cuaca cloudy yang ada notifikasi variabel yang berarti akan ada perubahan cuaca. Jadi ya, kasih aja kita semoga bisa bertahan dari gempuran cuaca yang emang lagi sangat-sangat tidak bisa kita tebak dan pastinya akan segera menyulitkan jika itu benar-benar terjadi. Oke, Espargaro start dari grid kedua. Sementara itu pimpinan klasemen atau Rizky akan start dari posisi keempat, dan peluang kita akan sangat besar untuk meraih kemenangan juara dunia di musim ini. Oke, sesi warming up lap medium kita gunakan untuk balapan GP Sepang. Sementara itu rival kita yang berada di barisan depan menggunakan hard dan juga medium, kebanyakan hard medium untuk balapan di MotoGP Sepang. Kita agak sedikit berbeda, tapi nggak masalah, semoga aja bisa membuahkan hasil yang sangat maksimal. Oke, langsung saja kita mulai race GP Sepang. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Malaysian Grand Prix Sepang Circuit. It's on the way, dan langsung saja menuju fourth corner. Dua Aprilia langsung menjadi pengisi tiga besar. Sementara itu Rizky kembali comeback dengan overtaking Franco Morbidelli, bahkan Joan Mir bisa kita overtaking juga. Sementara itu Jack Miller masih mendefend, dan sepertinya Espargaro langsung menjadi pimpinan race diikuti oleh Maverick Viñales, Pecco Bagnaia berada di posisi kedua dan juga di posisi ketiga. Sementara itu Miller masih terus berusaha keras agar bisa menyusul Francesco Bagnaia. Oke, tikungan keempat kita overtaking. Nampaknya dua Aprilia melebar luar biasa. Manuver kita berhasil sangat epic sekali, memanfaatkan mistake dari tiga pembalap lainnya. Bahkan sekarang dua Aprilia lempar di posisi 5 dan juga di posisi ke-6. Sementara itu Jack Miller masih membebek laju dari si Rizky, dan kini di sektor ketiga awal Rizky masih terus fokus, namun sekarang Miller juga memberi serangan pada Rizky hingga akhirnya kita harus kehilangan terasi. Itu sekarang di pengereman tikungan ke-9 Miller kita overtake kembali dari inside line, dan switchback dari Rizky berhasil membuat Miller agak sedikit mulai ngerasa bahwa dia bukanlah orang yang tepat untuk masuk di zona podium. Tapi sekarang Miller kembali memberikan attack yang sangat kasar sekali. Dan gue baru ingat bahwa di Sepang ini AI-nya agak sedikit lebih barbar ketimbang di track-track lainnya cuy. Oke, tikungan ke-13, 14. Wow. Tiga pembalap sekaligus mengovertaking. Begitu impossible sekali kita pikirkan hal itu bisa terjadi. Inilah AI di GP Sepang, begitu barbar, begitu brutal juga. Dan sekarang bahkan Joan Mir menabrak kita dari belakang, dan sekarang langsung saja lebih dari 3 pembalap menghabisi kita di sini. Lawan kita bukan hanya Pecco Bagnaia, melainkan
seluruh pembalap di sini yang seakan-akan tidak membela atau berada di sisinya Rins Rio. Namun mereka semua berada di sisi Francesco Bagnaia. Lap kedua kita masuki. Maverick Vinales masih stay di posisi kedua. Sementara itu Pecco Bagnaia akan segera terancam. Bahkan sekarang kita langsung diancam oleh Espargaro, Joan Mir, Jack Miller. Oke, kita harus lebih bersabar mencari celah yang bisa kita masuki dari mistake-nya AI. Namun sekarang Joan Mir sangatlah mengganggu persaingan di race kali ini untuk perebutan titel juara, match point atau titel decider 3 race terakhir MotoGP karir untuk musim ini. Dan saat ini di trek lurus menuju tikungan ke-9, langsung saja kita late break sembari mengovertaking Espargaro. Apakah bisa dan terjadi sudah overtaking dari Rins Rio kepada Espargaro yang membuat Rins Rio kembali berada di zona podium. Nice move, namun sekarang Espargaro lagi-lagi memberikan serangannya begitu tidak terduga datangnya. Dan saat ini sektor ketiga akhir, kita overtaking Espargaro bisa akan di tikungan ke-13 dan juga 14. Kita bakal late break, ngeblok pas Espargaro dan terjadi sudah overtaking dan Ducati kepada dua Aprilia. Dan inilah hal yang harus kita lakuin jika AI lebih barbar cuy, lebih barbar dari awal. Dan saat ini kita defense Maverick Vinales, namun Maverick kembali melawan meskipun dia harus kita buat melebar. Namun semua itu gagal karena AI di MotoGP Sepang terlihat lebih agresif dan juga terlihat barbar. Saat ini Ducati mengovertaking Aprilia, kita overtaking mereka juga. Dan kali ini di turn 1 kita defend Francesco Bagnaia hingga di turn kedua ke kiri dan kita defense lagi. Nice, agak melewati dikit tapi nggak salah. Kembali ke selang hingga akhirnya sekarang Pecco Bagnaia gagal mengovertaking. Luar biasa, manuver kita berhasil menyelamatkan posisi pertama dari Rins Rio sementara waktu, meskipun baru saat ini atau sementara waktu di lap ketiga sektor kedua. Maverick Pecco di belakang kita, Espargaro di posisi keempat dan oh my goodness mate, Espargaro mengovertaking Maverick dan dua Aprilia akan menjadi ancaman di sini. Namun Pecco kembali mengovertaking Alex Espargaro dan turun lagi di posisi keempat. Oke, Luca Marini, Marco Bezzecchi berada di 6 besar. Marquez hilang di posisi 8 dan Joan Mir di posisi ke-7 dan Johan Zarco di posisi ke-8. Oke guys, hari ini balapan tinggal 2 lap lagi dan apakah mungkin kita bersama Rins Rio bisa meraih kemenangan? Karena sekarang ini cuaca semakin mendung dan semakin gelap cuy. Ada potensi akan adanya turunnya hujan. Dan sekarang lagi-lagi Maverick Vinales kembali menyerang kita. Namun sebelah defense, namun sekarang juga si Maverick berhasil mengovertaking dari outside line. Kita lawan kembali di tikungan ke-12 dan akhirnya kita bermanuver. Namun sekarang Maverick kembali menyerang dari inside line. Oh my goodness mate, guys ini serius, AI-nya nggak bisa kita kalamin. Kita harus balas dengan cara yang sama. Apapun resikonya kita bakal balas cuy. Dan sekarang di last corner kita mencoba ngeblok pas dua Aprilia. Apakah bisa? Dan sepertinya masih belum. Oke, kita perlu menahan laju dan nanti di lap keempat di sektor kedua kita usahakan kita bisa lebih kenceng daripada AI yang ada di depan kita. Dan rekor fastest lap dari Rio belum terpecahkan hingga sekarang ini di lap keempat awal tikungan kedua. Saat ini Maverick akan kita overtaking namun belum bisa karena tadi nyaris bisa mengovertaking namun ternyata masih belum kesampaian cuy. Jaraknya masih agak jauh dan sekarang keep fokus, keep fighting. Dan as you can see guys, Pecco Bagnaia udah terlempar dari 8 besar. Begitu menjadikan Pecco Bagnaia di akhir musim karir musim ini tepatnya. Nah, sekarang kesempatan kita harus kita maksimalkan untuk race GP Sepang. 1,5 lap lagi balapan tersisa. Nah saat ini dua Aprilia masih memiliki gap yang sangat aman dengan Ducati Lenovo atau Factory dari Rio. Dan sekarang
peluang bagi Aprilia pun untuk bisa meraih kemenangan di sini akan semakin terbuka. Namun misi kita adalah menjadi juara dunia di race kali ini. Kita overtaking Maverick, bisakah? Dan akhirnya manuver terjadi. Manuver kasar yang kita udah bodoh amat karena tadi Maverick ngelakuin hal yang sama kepada kita dan kita bakal balas dengan cara yang sama juga. Intinya apa yang kamu tanam itulah yang bakal kamu petik juga. Dan saat ini di sektor ketiga akhir kita overtake Maverick Vinales dan sekarang momentum bagi Race Rio akan segera bisa kita dapatkan. Namun sekarang Maverick kembali mengovertake, kita overtake kembali di exit corner di backstride lap keempat menuju last corner, dan satu lagi lap terakhir akan segera kita masuki. Sepertinya Marco Bezzecchi datang menyusul. Ini gue rasa di belakang kita ada persaingan yang sangat keras sekali karena gue rasa gap kita sama pembalap yang di belakang itu nggak jauh dan pastinya AI bisa bergantian. Bahkan sekarang Maverick kembali di podium 3. Lap terakhir, heartbreaking from race. First corner, Espargaro semakin terlihat jelas, game semakin rapat, peluang akan segera terlihat di race GP Sepang saat ini. Di lap kelima, race akan segera kita maksimalkan dan motor kita akan kita keluarkan semua potensi yang ada untuk MotoGP Sepang. Sementara itu Espargaro berhasil mencetak fast lap, menggeser Rizal selama 4 putaran. Dan saat ini di tikungan ke-5 menjelang tikungan ke-6 cuaca semakin cloudy dan nampaknya ada beberapa percikan air hujan yang nempel di kamera POV kita. Tapi nggak masalah karena tinggal setengah lagi balapan GP Sepang akan segera usai. Keep focus, keep fighting. Come on. Ducati versus Aprilia, dan ini kita dijubit sama dua Aprilia di mana Maverick, Espargaro di antara kita overtaking Espargaro dan terjadi sudah overtake dari Rio kepada Espargaro. Namun sekarang Espargaro kembali melawan dan kita bakal melawan kembali Espargaro dari inside line di tikungan ke 10-11 dan kita overtaking Espargaro. Namun Espargaro kembali melawan, kita defense lagi dan nampaknya curah hujan semakin deras terlihat di kamera. Oke, sektor ketiga akhir menuju last sektor dan backstride akan segera kita lewati untuk lap terakhir di sini. Dan here we go, Espargaro menyusul, Maverick menyusul, three-way terjadi. Dan sekarang di last corner kita late break memblok pas dua Aprilia, manuver terjadi namun kita melebar dan sekarang Maverick mengovertaking menuju finish line. Yes, it corner, kita buru kembali Maverick Vinales, namun sekarang di finish line kita telat dan akhirnya Maverick yang meraih kemenangan di MotoGP Sepang. Tipis sekali dengan Maverick Vinales. Astaga, ini race paling sangat sulit sekali kita jalani. Sementara itu Pecco finish di posisi ke-13, sangat jauh dari apa yang kita prediksikan. Tapi tenang aja guys, meskipun kita hanya bisa meraih podium 2, kita sukses mengunci gelar juara dunia. Akhirnya, karena tinggal 2 balapan lagi dan gap point kita sama rival paling dekat itu memiliki jarak minus 73 poin. Sementara 2 balapan ke depan jika bisa ngedapetin poin maksimal mentok di 50 poin doang. Jadi ya bisa kita pastikan kita lah yang menjadi juara dunia di musim ini bersama Ducati Factory. Tapi emang sih jujur gue akuin Ducati emang kenceng banget. Kemarin gue sempat nyoba tes pakai YZR M1, itu bener-bener nggak enak banget cuy. Jadi gue ragu nanti di next season kita bisa langsung mengunci gelar juara dan itu mustahil sekali terjadi karena emang Yamaha itu benar-benar di sini bakal sulit banget kita pakai untuk balapan di setiap race-nya cuy atau di setiap round. Tapi ya lihat aja sampai mana kita bisa ngembangin YZR M1 yang emang lagi terpuruk banget. Jadi ya ke semua langsung aja mengakhiri video kali ini dan sebenarnya sangat disayangkan gak ada di race kali ini karena bakal terjadi nanti sebenarnya di race terakhir itu Valencia sebagai seri penutup untuk karir musim ini. Jadi ya ke semua langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk 2 episode terakhir untuk musim ini. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.